Discover Aceh. Discover Aceh, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Discover. Apa kabarnya? Lama kami tak menyapa. Berjumpa lagi dengan Discover Aceh official dalam edisi Discover Kuliner. Kuliner kali ini berada di seputaran wilayah lintas Aceh Medan. Kuliner idamannya semua orang, yaitu sate Tubaka Matang. Diberi nama sate matang. Ternyata kata matang pada nama sate matang bukan menunjukkan tingkat kematangan potongan daging pada sate, melainkan menunjukkan asal sate ini, yaitu dari Kota Matang, Gelombang 2, Kabupaten Biren, Aceh. Dan masih sangat populer hingga detik ini. Saking populernya, kini banyak sekali yang menjajakan sate matang hingga ke Jakarta loh. Sate matang selalu menjadi rekomendasi akan wisata kuliner Aceh, apalagi kalau kamu hendak menuju Aceh Utara. Untuk tahu cerita lanjut tentang sate matang Tubaka, mari kita simak langsung dari pemiliknya yuk. Panggilan sekarang Tubaka Sate. Sekarang saya belajar dari oak saya dulu dari tahun 61. Tahun 65 saya jualan sendiri. Buka sendiri di Matang. Mata semua ni sate yang berasal dari Matang. Nggak ada tempat lain. Walaupun di Burgok sudah maju pesat, cuma di Matang itu belajar semua. Di Banda Aceh semua. Umur saya ini sudah masuklah 71 tahun. Saya mulai jualan tahun 65. Jadi yang saya jualan di sini sampai sekarang di Matang. Cuma ada cabang sikit-sikit, di Birun ada sedikit, di Burgok pun ada sedikit. Kalau untuk pengunjung, ya kan, itu biasanya dari luar Aceh atau dari luar negeri yang kebanyakan makan di sini? Kadang-kadang ada dari Jakarta pulang. Di Jakarta ya? Orang-orang Cina semua dari Usmawe, dari Birun, dari Banda Aceh juga ada kadang-kadang. Dari lewat-lewat mari dia tinggallah di sini. Kadang-kadang ini ada 80-70 lah. 80-70 kilo satu hari? Satu hari sini tempat. Di satu cabang? Itu di satu cabang 70 ya, kilo? Yang cabang lain-lain. Di Birun kadang-kadang ada habis 30, Burgok 40. Kalau di kota dulu saya jualan kadang-kadang sampai 100 kilo. 100 kilo. Ya. Habis. Sebab ini mulai dari pagi sampai jam 4 itu. Yang selalu menjadi keunikan sate matang adalah disajikan dengan kuah kaldu daging yang kaya akan rempah. Rasanya hampir mirip dengan rasa kuah kari, namun lebih ringan dan segar. Pasti rasanya gurih banget ya. Saya dulu kerja sama orang lain, jadi itu cepat meninggal orang itu. Jadi terus berdiri sendiri Ya. Dari itulah saya kerja di situ. Kalau daging gimana tuh? Itu beli sendiri? Potong sendiri. Potong sendiri. 1 ekor. Kadang-kadang 2 ekor yang bisa mencapai 200 kilo per hari. Baru cukup. Sama sini kan banyak, 80. Birun habis 30. Burgok 40. Kablang ada sedikit, 20 kilo. Saking favoritnya, bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan daging setiap hari. Tak heran ya, jika sate matang apalagi sate Tubaka ini selalu menjadi rekomendasi kuliner bagi para wisatawan. Ramai kadang-kadang jam 12 tadi. 12 siang. Jam 12 siang. Makan siang? Iya, makan siang. Ada sikit-sikit kayak gini ke. Tambah-tambah nanti sampai jam 6 udah banyak lagi. Sampai jam 3 malam, 2 malam udah banyak. Ini 24 jam? 24 jam. Jam 4 baru tutup. Pekerja ada berapa orang tuh? Satu cabangnya sampai 10 orang. 10 orang? Di depan 10 orang, 55. 55 ya? Besok ganti, besok masih lain. Gitu. Gitu. Ada buka cabang di Jakarta. Di Jakarta juga ada cabang? Ada cabang adik ya, tapi nggak hidup. Ya. Dan tempatnya di Jakarta mana tuh kan? di Tangerang. Tangerang. Nama
nama Tubaka tetap saya punya. Oh gitu. Berarti untuk sekarang berapa cabang udah tuh? Ya, cabang. Ya. Cabang 1 Jurugok, 2 Kablang, sini 1, ada di Kediri 1, Nah, berarti totalnya? di Derun 1. Berarti 5 cabang tempat, totalnya. 5 cabang. Dan 1 yang dipegang oleh anak yang tuan. akan wariskan ke depannya. Ya, ke depan. Bahan pembuatan sate matang yaitu biasanya dari daging kambing atau sapi. Proses pembakaran sate tidak jauh berbeda dengan sate daerah lain di Indonesia. Daging setelah dipotong-potong ditusuk ke lidi, kemudian dagingnya direndam dalam adonan rempah bumbu. Setelah dimarinasi, sate siap untuk dibakar. Untuk tahu bagaimana proses pembuatannya, yuk kita intip dapurnya. Nah, Jit, ramai maju, silakan. Nah, Mbak, ini tempat kubah daging, tempat simpan daging ni. Cara aduk-aduk bumbu, ya di belakang. Ya, terus masuk terus. Di belakang. Nah, ini bumbunya, ini sikit, gula aren. Nah, ini bahan kuah ini bumbu kuah juga ni. Cara bikin bumbu itu. Apa domprit kah kerja di Tubaka? Mulai tanggal 1 bulan 2 2016. Kurang lebih 6 tahun ya? 6 tahun. Ke Tubaka ini adalah dari Aceh sendiri atau ada yang dari luar Aceh? Banyak abang dari Aceh, ada juga yang dari luar Aceh. Dari Jawa, Sumatera, ada juga dari Malaysia. Berapa lama kira-kira per porsinya misalkan? Kalau yang udah jadi di sini paling lambat 3 menit lah udah siap makan. Biasanya pas waktu makan siang, jam 2 atau jam 1, jam 3 itu ramai. Kalau malam, habis sholat maghrib, jam setengah 8 sampai jam 10 malam lah, itu ramai. Yang mengkomplain Tubaka ini misalkan nggak enak nih atau gimana lah? Jarang orang bilang yang nggak enak. Orang pas siap makan selalu bilang mantap. Menceritakan ke Oh. abang-abang ini nggak ada? Nggak ada. Sejarahnya nggak ada? Paling-paling saat bekerja kayak gini jualannya. Dulu saya kayak gini buatnya. Oh, berarti dari segi pengalaman aja lah ya? Ya, Berarti pengalaman Tubaka ya. membagi pengalaman lah ya? Ya. Gitu ya. Berarti Bapak ini dari Loksmame ke Biren. Iya, terus terang aja saya bilang baru kali ini saya singgah di sini. Tapi memang dari sesering mungkin saya pergi ke Biren, saya makan sate yang begini, saya rasa lebih mantap di sini gitu. Ada nggak yang khas, rasanya khas dibandingkan dengan sate-sate lainnya gitu Pak? Kayaknya semuanya itu saya rasa melebihi enaknya daripada yang lain gitu. Bukan saya ngada-ngada. Untuk pejalan melintasi Jalan Medan Banda Aceh ini, kalau ingin yang lebih lezat, saya rasa lebih enak di sini. Kuliner ini sudah puluhan tahun ada, hingga akan terus-menerus dilebarkan sayapnya oleh Pak Abu Bakar. Karena penyebaran cabangnya juga ada yang dikelola oleh anaknya sendiri. Wah, bisnis jangka panjangnya oke juga ya. Jadi ngiler kan? Discover Aceh Official sangat merekomendasikan kuliner sate matang ini untuk kalian semua. Yuk ke Aceh dan coba sate matang langsung di tempat asalnya. Sekian dulu Discover Kuliner kali ini. Setelah ini, kira-kira kita discover kuliner apa lagi ya? Komen di bawah. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Discover Aceh, let's go!